Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang tugas dua kami yaitu dashboard analisis kinerja dari penjualan sales dan revenue dari perspektif. Sebelum itu izin kami memperkenalkan diri, ada saya Topas Akbar, ada teman saya Perianggakan Praitno, ada juga Fitriansah, dan di dalam menit satunya ada Hanif Istanbul Fikri. Oke, mungkin kita masuk ke dalam daftar KPI yang digunakan, yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan goals yang pertama, yaitu meningkatkan penjualan per subkategori. KPI-nya meningkatkan nilai penjualan subkategori teknologi dengan menjaga diskon totality. Sama yang kedua, meningkatkan performa penjualan setiap region. Setiap region menunjukkan tren peningkatan penjualan tahunan positif. Selanjutnya ada yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan penjualan antar state. Penjualan pada tiap state mengalami peningkatan dari tahun 2002 ke 2023. Yang keempat, menyeimbangkan kontribusi pendapatan antar region. KPI-nya itu tidak ada region yang mendominasi lebih dari 30% dari total sales. Yang kelima, mengetahui kategori produk dengan kuantitas penjualan tinggi dibandingkan kategori produk lainnya. KPI-nya penjualan dari kategori off-place, soft-place merupakan kategori dengan penjualan terbanyak dibandingkan dengan veteran dan teknologi. Terakhir yang keenam ada mengetahui region dengan penjualan tinggi di wilayah S beserta komposisi kategori produk yang terjual. KPI-nya yaitu penjualan kategori di teknologi yang pada negara bagian. Peringkat 1 di wilayah S mencapai target minimal $25. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita bakal lanjut ke hands-on keluar sendirinya. Karena udah jadi mungkin sedikit memberikan tips pembuatan hands-on. Sebelum itu, saya akan ingin menjelaskan database yang kami pakai, yaitu menggunakan dari iFan, service iFan, database online, yaitu tugas DWBI, dan itu disambungkannya menggunakan MySQL Workbench, yaitu di sini namanya DWBI. Jadi query-nya bakal kami masukkan ke dalam DWBI di MySQL Workbench. Jadi query-nya udah masuk ke dalam sini dengan select, order ID, dan lain-lainnya. Dia akan masuk ke dalam, konekkan ke dalam tugas DWI. Di sini bisa kita add data. Add data menggunakan dari MySQL yang gambarnya itu. Tinggal masukkan hostname, IP, dan lainnya. Kalau mau lihat untuk hasil dari yang kami masukkan yaitu ada di research, next data. Nah, ada di bagian sini. Datanya sudah tersimpan. Ini untuk data dari connection sesuai sama IPAN tadi. Untuk hostname-nya ada orang IP, masukkan hostname, port, user, dan password. Sesuaikan. Oke. Ini data yang sudah kami masukkan. Jadi mungkin kami akan langsung masuk hand search pembuatan diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini, lain. Ya. Combo chart. Di chart ini kami menggunakan dimensi yaitu subkategori dengan matriks, diskon, dan sales. Nah, di sini juga kami memasukkan filter seperti tahun. Nah, kami hanya ingin mengambil fokus pada tahun 2022 dan juga kami memfilter subkategorinya dengan kategori teknologi saja. Oke. Nah, di sini kami mengatur mensortir urutan berdasarkan kategori dari teknologi itu dengan tipe descending. Kemudian selanjutnya di sini ada line chart. Di sini dimensi yang kami gunakan yaitu bulan,
kemudian menggunakan matriks yaitu penjualan, yaitu sales. Nah, di sini kami menggunakan breakdown dimensinya region. Tadi lihat di gambar ada Central, ada West, ada East, dan South. Nah, di sini kami juga memasukkan filter tahun yaitu 2023. Nah, di sini kami ingin melihat pertumbuhan penjualan pada tahun 2023. Ini juga kami mensortir dengan ascending dan secondary-nya dengan descending. Next akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu pembuatan dari pertama pie chart dulu yang atas. Itu ada distribusi sales per region berdasarkan 2023. Itu kami menggunakan data source yang kita sudah masukkan tadi, yaitu MySQL. Setelah itu mengambil dari regionnya. Dia akan muncul Central, West, East, dan South. Setelah itu dihitung metriknya menggunakan sales, yaitu sum. Setelah itu kami filter diambil dari berdasarkan 2023. Oke, berdasarkan tahun 2023. Setelah itu kita sortir menggunakan sum sales. Untuk selanjutnya, aku bikin stacked bar chart, yaitu sama datanya dari yang sudah kita masukkan dari MySQL Workbench tadi, mengambil dari dimensionnya stats. Dan juga beritanya berdasarkan tahun dari 2022-2023, karena sesuai data apa yang dijabarkan. Itu untuk metriknya, kita menggunakan sales dan juga di filter berdasarkan IS-nya, region dari khusus dari IS doang. Seperti itu. Setelah itu data range-nya menggunakan data formatted dan juga disortir sesuai dari sales atau penjualan, dan juga secondary sort-nya juga sales. Baik, selanjutnya ada bar chart. Ini untuk menggambarkan top sales quantity setiap kategorinya. Di bar chart ini saya menggunakan dimensi yang digunakan itu yang pertama kategori untuk menunjukkan kategori-kategorinya. Lalu untuk metriknya itu quantity, yaitu jumlah barang yang terjual, quantity barang yang terjual dari setiap kategorinya. Dan sortnya itu menggunakan descending. Oke, selanjutnya ada bar chart lagi tapi yang horizontal. Ini untuk menentukan top sale setiap state di wilayah East, untuk East. Jadi setiap kategori juga ininya. Apanya ya? Barangnya setiap kategorinya. Jadi dimensionnya ada yang pertama itu state-nya, yaitu untuk negara bagian dari East, lalu breakdown-nya itu kategori-kategorinya. Metrik yang digunakan itu sales, dijumlahkan dengan sum, lalu ada filter untuk regionnya karena berfokus pada region East. Dan di sini ada garis targetnya itu untuk menggambarkan KPI-nya yang ingin dipenuhi. Lanjut. Di sini. Kita lanjut ke tabel literasi atau hasil dari KPI. Sudah ada, mungkin dibacakan oleh teman saya terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan chart yang sudah kami buat, nah di sini combo chart ini menunjukkan hubungan antara diskon dan juga sales pada subkategori teknologi yang tadi kami telah filter, yang dimana KPI di sini tidak tercapai karena peningkatan sales ini tidak diikuti dengan pertumbuhan diskon yang tinggi. Jadi sehingga di sini kami memiliki saran, yaitu sehingga perusahaan perlu menjaga diskon tetap optimal. Kemudian pada line chart, nah line chart ini mengindikasikan penjualan setiap region pada setiap bulan. KPI yang ingin kami penuhi tadinya adalah tren peningkatan penjualan yang positif pada sales setiap bulan di tiap-tiap region. Namun dapat dilihat KPI juga tidak tercapai karena tidak adanya konsistensi kenaikan penjualan pada tiap region.
ketiga sendiri itu ada stacked bar chart nih. Sebenarnya untuk menunjukkan perbandingan atau pertumbuhan dari penjualan antara stats pada Riguan khususnya West dari tahun 2002 2023. Jadi untuk 2022 itu yang berwarna oranye, ke 2023 itu yang warna kuning. Jadi yang dimana KPI ini tercapai karena beberapa stats menunjukkan peningkatan signifikan yang menandakan pertumbuhan pasar yang positif. Contohnya di bagian New York dan di sebelah Pennsylvania. Setelah itu ada yaitu pie chart menggambarkan sebuah total penjualan pada tahun khususnya di 2023 di setiap regionnya seperti Central, West, East, dan South. Jadi KPI ini tidak tercapai karena ada salah satu ini terindikasi distribusi penjualan pada region sentral, khususnya sentral itu mendominasi atau lebih dari 30%. Selanjutnya, bar chart ini menampilkan total jumlah penjualan per kategori produk dan bisa dilihat KPI-nya tercapai karena dapat dilihat bahwa total penjualan untuk kategori office supplies merupakan yang tertinggi. Lalu selanjutnya ada bar chart yang horizontal, ini menampilkan total penjualan setiap kategori produk pada setiap state di wilayah East. KPI targetnya itu tercapai karena diindikasikan dengan penjualan kategori teknologi mencapai lebih dari $25.000 pada state peringkat 1 di wilayah East-nya. Oke, ini tampilan dashboard terakhir. Sekian presentasi atau hands-on dari kami tugas 2 di BI. Mohon maaf kurang lebihnya. Jika ada salah kata, langsung saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.